Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman semuanya. Nah, kembali di mata kuliah kita ya, komputasi statistik. Kita sudah di pertemuan yang ke-11, yaitu untuk uji ragam, baik satu maupun dua populasi. Atau kita sering menyebutnya sebagai uji hipotesis untuk varians, gitu ya, baik di satu maupun dua populasi. Nah, di pertemuan kali ini mungkin sedikit berbeda dengan di pertemuan sebelumnya. Saya akan mencoba pendekatan yang mungkin sedikit lebih fresh, gitu ya. Ini adalah slide persembahan dari Ibu Siti Maria. Ya, kita akan melakukan pengujian untuk hipotesis ya, baik satu maupun dua varian pada populasi. Nah, apa maknanya bahwa kita akan melakukan uji mengenai hipotesis atau asumsi kita mengenai homogenitas ya atau keseragaman antara suatu populasi. Jadi kita akan membandingkan apakah suatu populasi dari yang kita amati itu memiliki ragam yang sama atau tidak ya dengan populasi lain yang kita jadikan sebuah acuan ya, kita sebutkan acuan, atau kita membandingkan suatu populasi dengan populasi yang lain gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan antara satu ataupun dua populasi, atau bahkan sebenarnya bisa lebih dari dua, bisa tiga dan seterusnya. Tapi untuk uji lebih dari dua tidak akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Nah, secara umum ada prinsip yang mungkin teman-teman bisa gunakan ya secara mudah, bahwa pada saat kita melakukan uji hipotesis untuk ragam atau varians ini, jika kita melakukannya pada uji untuk satu populasi, kita akan menggunakan chi-square ya. Tapi jika kita ingin melakukan ujinya pada dua populasi, maka kita akan menggunakan uji F. Ya, nah ini mungkin secara umum yang akan mudah sekali untuk teman-teman ingat-ingat gitu ya. Nah, yang pertama untuk uji ragam pada satu populasi ya, sebagaimana di pertemuan kita yang sebelumnya ya, bahwa di dalam sebuah grafik distribusi gitu ya, misalnya contohnya adalah grafik distribusi normal, kita akan melihat di sisi mana yang akan kita uji gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat dengan grafik distribusi normal, kita punya di sisi sebelah kanan, kemudian kita punya juga di sisi sebelah kiri gitu ya. Di sisi sebelah kanan kita sebutnya sebagai upper tail gitu kan, di sisi sebelah kiri kita menyebutnya sebagai lower tail gitu ya. Tergantung apakah sisi yang akan diuji itu adalah lebih besar dari rata-ratanya atau lebih kecil dari rata-rata. Upper tail berarti kita akan menguji pada sisi sebelah yang lebih besar dari rata-rata, sehingga kita melakukan uji namanya uji upper tail gitu ya. Nah, pada uji lower tail berarti kita akan menguji pada sisi sebelah kiri, di mana kita akan menguji pada sisi yang kurang dari rata-rata gitu ya, rata-rata baik populasi maupun sampel yang kita teliti. Atau kita ingin menguji pada dua sisi sekaligus ya, dua sisi sekaligus. Berarti kita melakukan two tail gitu ya. Nah, pada prinsipnya ini hanya masalah di mana kita akan menentukan titik kritis gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai tiga uji tadi ya, tiga uji tadi untuk ragam satu populasi. Nah, statistik yang akan kita gunakan adalah statistik uji chi-square ya. Statistik uji chi-square ini sangat mudah dan cukup sederhana, jadi teman-teman akan saya rasa akan mudah sekali untuk mengingat-ingat atau mempelajari materi ini ya. Rumusnya adalah kita akan mencari dulu ya statistik ujinya, statistik uji yang kita sebut sebagai statistik uji chi-square, yang dihitung dari n-1 dikalikan s kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat, di mana chi-square ini adalah statistik uji untuk variabel dari standardized chi-square ya. Kemudian untuk n-nya ini adalah jumlah sampel yang kita observasi gitu ya. Kemudian S kuadratnya ini adalah ragam atau varians pada sampel yang kita observasi. Nah, sedangkan sigma kuadrat ini adalah varians dari varians atau ragam dari populasi yang kita hipotesiskan gitu ya. Nah, jadi kita cukup berpedoman pada mencari nilai dari chi-square ini. Seperti yang tadi saya sudah singgung gitu ya, berarti kita ada tiga uji gitu ya, upper tail, lower tail, dan two tail test gitu ya. Nah, ini adalah uji untuk
pada sisi sebelah kanan, atau artinya lebih besar daripada rata-rata gitu ya. Ini adalah nilai dari rata-ratanya gitu ya. Nah, apa namanya, pada uji sebelah sini gitu ya, berarti kita akan menentukan nilai alfanya. Nilai alfa bisa kita tentukan ya. Misalnya kita menentukan nilai alfa adalah 2,5%, atau misalnya kita menentukannya 5% misalnya. Nah, nilai 5% adalah yang mungkin paling umum kita gunakan untuk level di D4 atau S1 gitu ya. Nah, nilai alfa itu kita tentukan 5% gitu ya. Nah, pada posisi di sini gitu ya, pada posisi di sini dimulai dari titik kritisnya, titik kritis nilai statistik ujinya chi-square untuk alfa ya, nilai chi-square lebih alfa. Jika nilai chi-square-nya itu lebih besar daripada nilai chi-square alfa ya, maka kita ada di daerah ini ya, maka kita akan menolak H0 gitu ya, kita akan menolak H0. Jika nilai chi-square-nya kurang dari nilai chi-square alfa, maka kita akan gagal menolak H0, artinya kita menerima H0 gitu ya. Jadi di sebelah sini kita menerima H0, di sebelah sini kita akan menerima H1-nya gitu ya. Dan seterusnya, nanti kita akan coba jelaskan satu persatu ya. Ini adalah untuk yang lower tail, dan ini adalah untuk yang two tail gitu ya. Nah, Oke, nah pertama kita bahas dulu mengenai upper tail test gitu ya, pada uji ragam untuk satu populasi. Nah, di sini seperti tadi saya sudah jelaskan, kita akan menghitung dulu gitu ya nilai dari chi-square, statistik uji chi-square. Nah, jangan lupa bahwa pada uji upper tail ini ada uji satu sisi ya di sebelah kanan ini. Hipotesis nol kita adalah bahwa ragam ya, ragam pada populasi yang kita amati gitu ya, populasi yang kita amati nilainya itu kurang dari sama dengan nilai ragam acuan gitu ya, atau sigma 0. Sigma 0 ini adalah nilai ragam acuan yang sudah kita ketahui ya. Jadi ini adalah nilai ragam dari populasi yang sama yang kita ketahui ini, tapi nilainya sudah kita ketahui, sudah apa namanya, kita asumsikan gitu ya, atau kita asumsikan ya, sehingga kita sebut sebagai sigma 0 kuadrat. Atau ya kita menentukan nilai dari hipotesis alternatifnya atau H1-nya, di mana hipotesis alternatif adalah berarti berlawanan dengan hipotesis 0 kita tadi. Artinya bahwa kita mengasumsikan bahwa ragam atau varians dari populasi kita itu nilainya lebih besar dari nilai ragam acuan tadi ya. Nah, di sini seperti tadi saya sudah jelaskan, pada saat kita sudah menghitung nilai dari chi-square-nya ya, dengan nilai alfa tertentu ya, misalnya alfanya 5% gitu ya. Nah, ternyata nilai chi-square kita kurang dari nilai chi-square alfa, berarti kita ada di posisi ini. Ya, berarti kita gagal untuk menolak H0, artinya kita menerima H0. Artinya ragam kita ya itu kurang dari atau sama dengan ragam acuan ya. Dan sedemikian juga sebaliknya. Nah, berikutnya untuk uji lower tail ya, berarti kita nilai alfanya itu ada pada sisi sebelah kiri gitu ya. Sehingga nilai titik kritisnya adalah nilai 1 dikurangi dengan alfa ini ya, sehingga nilai chi-square 1 dikurangi alfa. Jika nilai chi-square kita itu kurang dari 1 min alfa, maka kita menolak H0, artinya kita menerima H1-nya. Sedangkan jika nilai chi-square kita lebih besar dari 1 min alfa, maka kita gagal menolak H0, artinya kita menerima H0 tersebut. Nah, pada lower tail test ini ya berbeda dengan pada upper tail test tadi. Kalau pada upper tail test tadi kita mengasumsikan bahwa ragam kita kurang dari sama dengan ragam acuan ya, pada lower tail test kita sebaliknya ya, kita uji bahwa ragam pada yang ragam dari populasi yang kita
teliti tadi gitu ya, ini lebih besar atau sama dengan dari nilai ragam acuan ya. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah ragam kita itu kurang dari ragam acuan ya. Nah, ini sangat mudah ya. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin melakukan ujinya ini tidak mempedulikan, artinya tidak mempedulikan apakah dia itu lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil, lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Kita hanya ingin tahu apakah nilai ragam dari sebuah populasi gitu ya, itu sama atau tidak dengan nilai ragam acuan. Ya, jadi kita tidak terlalu peduli apakah dia lebih besar atau lebih kecil ya, kita hanya ingin tahu apakah sama atau tidak. Berarti lebih sederhana gitu ya, kalau tadi kita sampai tahu arahnya ya. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan two-tailed test ya, di mana nilai di mana hipotesis nolnya adalah bahwa ragam kita itu sama dengan ragam acuan. Hipotesis alternatifnya adalah ragam kita tidak sama dengan ragam acuan ya. Nah, berarti di sini alfa kita itu akan terbagi dua, di sisi kanan dan di sisi kiri ya. Pada di sisi kanan menjadi alfa setengah alfa gitu ya, di sisi sebelah kanannya juga setengah alfa. Sehingga kita akan memiliki dua titik kritis di sini ya. Nilai titik kritis yang pertama adalah nilai chi-square ya. Untuk satu dikurangi setengah alfa, dan nilai chi-square untuk setengah alfa ya, setengah alfa. Nah, sehingga jika nilai chi-square kita ada di antara nilai ini ya, antara chi-square 1 min setengah alfa sampai chi-square setengah alfa, maka kita akan gagal menolak H0. Artinya ragam kita sama ya dengan ragam acuan ya. Tapi jika tidak demikian, baik kurang dari 1 min setengah alfa maupun chi-square setengah alfa, maka kita akan menolak H0. Artinya ragam kita tidak sama dengan ragam acuan. Nah, sampai di sini saya rasa cukup mudah ya, teman-teman, mudah-mudahan bisa mengikuti. Nah, untuk lebih mempertajam lagi, kita lihat sebuah contoh soal ya. Misalnya kita memiliki sebuah meriam ya, yang harus memiliki ketepatan untuk menembak dengan variasi yang minimum. Artinya kita ingin presisi gitu ya, ketepatan menembak dari meriam tersebut. Nah, spesifikasi dari pabrik senjata itu sudah menyebutkan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimumnya adalah 4 meter. Ya. Nah, standar deviasinya adalah 4 meter, artinya ragamnya adalah standar deviasi dikuadratkan. Ragamnya adalah 16 meter. Ya. Nah, untuk menguji hal tersebut, nah kita akan mengambil sampel. Sampelnya adalah 16 meriam. Ya. Dan kita memperoleh hasil dari sampel tersebut, dari 16 meriam tadi, ya. S kuadratnya atau ragam pada sampel itu sebesar 24 meter. Ya. Nah, coba bandingkan tadi ya. Tadi ragam acuan kita adalah 16 meter, nah, betul ya. 4 kuadrat ya. Ragam acuannya adalah 16 meter, sedangkan ragam atau varian pada sampel itu 24 meter. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah gunakanlah standar deviasi ini untuk kita mengujinya, uji ragam ya, uji ragam kita dengan menggunakan alfa sebesar 5%, ya 0,05. Nah, kita lakukan penyelesaian gitu ya, kita lakukan penyelesaian. Pertanyaannya adalah tadi kita harus maksimum ya, ragam maksimumnya adalah 16 meter. Ya, ragam maksimum 16 meter dari 4 kuadrat. Ragam maksimumnya 16 meter. Ya, sedangkan ragam sampel kita adalah 24 meter. Sehingga hipotesis nol kita sudah jelas bahwa ragam kita itu harus kurang dari sama dengan 16. Atau H1-nya, hipotesis alternatifnya adalah ragam kita lebih besar daripada 16. Nah, sehingga ini adalah kalau kita lihat kembali ya,
ini adalah kita melakukan upper tail, ya, kita melakukan upper tail karena memang ragamnya dipatok angka maksimumnya, gitu ya, dipatok angka maksimum sehingga kita harus mencari kurang dari sama dengan nilai maksimum tadi, gitu ya. Nah, di sini sehingga dengan menggunakan uji upper tail, ya, nilai kritisnya kita bisa peroleh dari sebuah tabel chi-square atau teman-teman bisa memperolehnya dengan mudah dengan menggunakan R. Nanti akan saya beritahu caranya bagaimana kita menggunakan R untuk uji chi-square ini. Nah, nilai chi-square alfanya adalah 24,9958 untuk alfa 5%, dan degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah sebesar jumlah sampel, ya, jumlah sampel 16 dikurangi 1 berarti 15, gitu ya. Nah, sehingga statistik uji chi-square-nya adalah N dikurangi 1 kali S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. N-nya adalah 16 dikurangi 1, S kuadratnya tadi adalah 24, ya, ragam pada sampelnya adalah 24. Kemudian sigma kuadratnya adalah diketahui tadi standar deviasi acuannya adalah 4, berarti kita kuadratkan menjadi 16, ya. Hasilnya adalah 22,5. Karena statistik uji kita atau chi-square kita itu 22,5 kurang dari chi-square alfa 24,9958, maka kita gagal menolak H0. Artinya kita menerima H0 tersebut. Artinya bahwa ragam kita itu masih ada di rentang kurang dari sama dengan 16. Itu ya teman-teman ya, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa senjata yang atau meriam tadi itu pasti masih mengikuti spesifikasi yang diharapkan, ya. Oke. Mudah-mudahan dengan contoh tadi itu teman-teman bisa terbayang contoh apa lagi yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi, ya, kondisi yang ada di dunia nyata. Ya, baik teman-teman menggunakan lower tail maupun dengan menggunakan two tail. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita melakukan uji ragamnya pada dua populasi, ya. Pada dua populasi, pada dasarnya sama dengan pada uji satu populasi, hanya saja kalau pada uji satu populasi tadi, kita memiliki ragam acuan yang sebenarnya juga berasal pada populasi yang sama. Nah, sedangkan di sini populasinya berbeda, gitu ya. Nah, sehingga kita akan melakukan ujinya, ya, apakah, ya, ragam pada populasi satu, ya, lebih besar dari sama dengan ragam populasi kedua, atau kalau kita nyatakan dalam selisih berarti ragam 1 dikurangi ragam 2 lebih besar dari sama dengan 0, gitu ya. Ini kalau lower tail-nya. Pada upper tail-nya berarti sebaliknya, ya. Ragam populasi 1, ya, dikurangi dengan ragam populasi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, dengan uji satu sisi tadi, baik lower tail maupun upper tail, kita juga punya pilihan untuk melakukan uji pada dua sisi sekaligus, yaitu dengan menggunakan two tail, di mana kita hanya akan peduli apakah ragam dari populasi satu apakah sama ataukah tidak dengan ragam di populasi kedua, gitu ya, sehingga ragam populasi satu dikurangi ragam populasi 2 sama dengan 0 atau tidak, gitu ya. Oke, nah statistik uji yang akan kita gunakan di sini berbeda. Kita tidak lagi menggunakan chi-square, tapi kita menggunakan uji F, gitu ya. Di uji F ini statistik ujinya sangat sederhana, ya. Nilainya akan kita hitung dengan menggunakan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, ya, di mana S1 kuadratnya adalah varians dari populasi, gitu ya. Kemudian S2 kuadrat adalah varians dari ini adalah varian populasi 1, kemudian S2 adalah varian dari populasi 2, gitu ya. Di mana kita juga bisa mengetahui bahwa degree of freedom-nya sama, ya, bahwa degree of freedom-nya masing-masing adalah jumlah sampel populasi 1 dikurangi 1 dan jumlah sampel populasi 2 dikurangi 1. Ini adalah masing-masing degree of freedom atau derajat kebebasan masing-masing. Nah,
kembali lagi dari tiga jenis tes tadi, nilai kritisnya tentu saja akan serupa ya, akan serupa di mana kalau pada upper tail gitu ya, upper tail berarti kita akan menggunakan nilai statistik uji F alpha gitu ya. Kita akan melihat apakah statistik uji F kita itu lebih besar dari F alpha atau kurang dari F alpha gitu ya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, pada yang pertama ya, jika H0-nya itu adalah kita ingin tahu apakah ragam populasi satu ya itu kurang dari sama dengan ragam populasi dua, atau kalau dinyatakan dalam selisih adalah ragam populasi satu dikurangi ragam populasi dua kurang dari sama dengan 0 ya, maka kita akan menerima H0 ya, kita akan menerima H0 seperti ini ya, dengan F-nya ya, F alfanya adalah titik kritisnya adalah F alpha ya, di mana jika lebih besar dari F alpha maka kita akan menolak H0, tapi jika kurang dari itu maka kita akan gagal menolak H0 gitu ya. Nah, atau sebaliknya gitu ya, tergantung kita lokasi alfanya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah jika kita ingin sebaliknya gitu ya, jika kita ingin sebaliknya, yaitu jika sigma ragam dari populasi satu kita uji apakah dia lebih besar dari sama dengan ragam dari populasi kedua gitu ya, atau kalau dinyatakan dalam selisih adalah ragam populasi satu dikurangi ragam populasi dua lebih besar dari sama dengan 0 atau tidak gitu ya, berlawanan dengan hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya seperti ini. Nah, caranya mirip gitu ya, caranya mirip di mana tergantung kita akan menerima H0 bagaimana, dan kita akan kita menerima H0 jika alfanya, lokasi alfanya ini adalah jika kita melakukan upper tail gitu ya, kita melakukan upper tailnya di sini, ya ini jika kita melakukan lower tail di sini gitu ya. Nah, tergantung. Jadi kita bisa melakukan dua uji tadi gitu ya, tergantung dengan H0. Jadi H0 yang sama kita bisa melakukan dua uji baik upper tail seperti ini atau lower tail seperti ini. Pada upper tail seperti ini maka ini adalah F alpha gitu kan, pada ini adalah pada lower tail maka titik kritisnya adalah uji titik kritisnya adalah F dari 1 min alpha gitu ya, F dari 1 min alpha ya, seperti ini. Ya, di mana dari untuk upper tail ini gitu ya, nilai F-nya adalah kita hitung dari S1 kuadrat ya dibagi dengan S2 kuadrat harus lebih besar dari F alpha ya untuk V1 dan V2, di mana V1 dan V2 ini adalah degree of freedom. Degree of freedom-nya dari kita hitung dari N1 min 1 dan N2 min 1 ya. Dan sebaliknya gitu ya, jika kita melakukan ujinya pada lower tail berarti kita akan menguji nilai F kita itu harus kurang dari F1 min alpha untuk degree of freedom 1 dan degree of freedom 2 ya. Nah, demikian juga dengan jika kita melakukan ujinya pada two tail gitu ya, artinya kita hanya fokus pada apakah keduanya itu sama atau tidak gitu ya, maka alfanya akan terbagi menjadi dua, yaitu alfa setengah alfa itu pada lower tail dan setengah alfa lagi pada upper tail ya, di mana kita akan memiliki ini harusnya ada F ya, statistik ini harusnya F. Statistik uji kita apakah F kita itu terletak di antara F1 min setengah alfa sampai F setengah alfa ya. Jika terletak di antara ini maka kita akan menerima H0 atau gagal menolak H0. Jika lebih besar dari F setengah alfa atau kurang dari F1 min setengah alfa maka kita akan menolak H0 gitu ya. Nah, ini cukup mudah saya rasa, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti.
Nah, dari teoritis tadi, coba kita lihat dalam bentuk implementasinya ya, dalam sebuah contoh soal. Nah, misalnya kita ingin melihat dari suatu penelitian, ingin mengetahui jumlah absensi atau ketidakhadiran selama setahun di antara pegawai yang menjadi anggota dari serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Jadi kita punya dua populasi ya, pegawai anggota serikat pekerja dan pegawai yang bukan anggota serikat pekerja. Bagaimana jumlah absensi atau ketidakhadirannya. Nah, yang menjadi perhatian adalah apakah kedua populasi tadi itu memiliki varians atau ragam yang sama atau tidak. Ya, jadi kita hanya ingin tahu sama atau tidak. Jadi tidak perlu tahu lebih besar atau akan lebih kecil, gitu ya. Nah, kita mengambil sampel 16 pegawai anggota serikat pekerja, ya, populasi 1, dengan standar deviasi 3 hari. Ya, standar deviasi 3 hari. Nah, kemudian 10 sampel lagi dari pegawai yang bukan serikat pekerja, standar deviasi adalah 2,5 hari. Nah, dengan alfa atau tarak signifikansi 0,02 atau 2%, bisakah kita menyimpulkan apakah terdapat perbedaan varians atau ragam di antara kelompok yang anggota serikat pekerja maupun bukan serikat pekerja, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita hitung ya dengan menggunakan uji dua arah berarti atau two tail, gitu ya, karena kita hanya ingin melihat apakah kedua populasi tadi memiliki varian yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, berarti H0-nya adalah sigma 1 kuadrat dikurangi sigma 2 kuadrat sama dengan 0 atau tidak, gitu ya. Dan H1-nya adalah berarti tidak sama dengan, gitu ya. Nah, untuk derajat kebebasannya masing-masing, gitu ya, derajat kebebasan masing-masing, kita bisa melihat ya bahwa sampel untuk populasi pertama adalah 16, berarti derajat kebebasannya adalah 16 kurang 1, 15. Kemudian untuk populasi kedua derajat kebebasan adalah 10 dikurangi 1 atau 9, gitu ya. Sehingga nah, kita bisa melakukan uji ya, uji dari statistik F kita, gitu ya, statistik F kita. Nah, kita lihat dulu, kalau misalnya kita melakukan uji dua arah, gitu ya, uji dua arah, berarti kita akan membandingkannya dengan F dari setengah alfa untuk derajat kebebasan 1 dan derajat kebebasan 2. Jadi, F dari setengah alfa untuk 15 dan 9. Kita bisa mengetahui dari tabel, atau kita misalnya bisa menghitungnya dengan R, maka nilainya adalah 4,96 ya. Sedangkan statistik uji kita atau F-fit kita itu adalah ragam pada sampel tadi S1 kuadrat ya. Itu adalah ini adalah standar deviasinya kita ketahui 3, berarti ragamnya adalah 3 kuadrat atau 9. Kemudian populasi kedua standar deviasi 2,5 ya, berarti ragamnya adalah 2,5 kuadrat. Ya, kita memperoleh nilai 1,44, yang artinya nilai F hitung kita itu 1,44 kurang dari F alfa, F setengah alfa, yaitu 4,96. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis awalnya dapat kita terima, gitu ya, dengan alfa 0,02, bahwa tidak terdapat perbedaan ragam atau varian pada kedua kelompok tersebut. Artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa anggota serikat pekerja dan dan bukan anggota serikat pekerja itu memiliki ketidakhadiran atau absensi yang berbeda, ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, ya. Kemudian saya akan sampaikan ya contoh yang sudah kita berikan di dalam dengan bagaimana kita menggunakan R ya. Nah, pada R ya, di sini saya memberikan beberapa contoh gitu ya, memberikan contoh. Ini contoh untuk bagaimana kita menggunakan uji chi-square dan uji F ya. Yang pertama adalah kita pada contoh untuk soal pada uji ragam pada satu populasi, di mana kita akan menggunakan chi-square.
gitu ya. Kita akan menggunakan chi-square. Saya memberikan sebuah contoh soal perusahaan aki mobil ya yang mengklaim bahwa umur aki yang diproduksinya memiliki simpangan baku atau standar deviasi 0,9 tahun ya, yang artinya ragamnya itu berarti 0,9 kuadrat gitu ya. Nah, jika kita mengambil sampel secara acak sebanyak 10 aki ya, nah, kita akan memperoleh simpangan baku S sebesar 1,2 tahun. Artinya ragamnya adalah 1,2 kuadrat. Nah, dengan taraf signifikansi atau alfa 0,05, ya, apakah menurut Anda simpangan baku tersebut lebih besar dari 0,9? Ya. Nah, berarti kita memiliki hipotesis ya, hipotesis simpangan bakunya lebih besar dari 0,9 berarti ragamnya itu adalah 0,9 kuadrat atau sigma kuadratnya adalah apakah sama dengan 0,81 atau hipotesis alternatifnya lebih besar dari 0,81. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana kita mengerjakannya ini ya. Ini untuk contoh untuk soal satu populasi gitu ya. Kemudian ini adalah untuk contoh soal untuk dua populasi gitu ya. Ini untuk dengan kita menggunakan UGF gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami konsepnya yang sebenarnya sangat mudah ini ya, dan bisa mempraktekannya pada beberapa contoh di dunia nyata dan bisa menghitungnya dengan menggunakan R. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan di dalam sesi diskusi kita. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya.